Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para hadirin jamaah calon-calon penghuni surganya Allah yang saya banggakan dan saya muliakan. Semestinya jadwal guru kita Kiai Husnul Hakim, karena beliau ada udzur, saya diminta untuk membadalkan beliau. Tentu yang namanya fa'il dengan naibul fa'il itu beda. Bismillah, saya niat cari berkahnya. Kita punya guru, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, kita mengambil barakah dari bulan Rabiul Awal. Maka saya ingin membahas terkait dengan hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya ambil dari kitab Rahmatan lil Alamin karyanya Syekh A'id Al-Qarni. Kalau kita baca ini kitab, sepertinya kita berada di era Rasulullah, melihat bagaimana kemuliaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu cinta kepada Nabi adalah merupakan satu hal yang wajib. Ya, cinta kepada Nabi merupakan satu hal yang wajib. Bagaimana dulu pernah dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para tabi'in, dicontohkan oleh para tabi'in. Yang dahsyat itu dulu ada seorang sahabat, Pak, namanya Sa'id bin Musayyab. Wa huwa fi sakratil maut, dalam keadaan sakratul maut. Yus'alu an haditsil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi sakratul maut ditanya tentang hadis Nabi. Dalam kondisi lagi sakit berat. Fayaqulu, kemudian beliau bilang kepada istri dan anak-anaknya, ajlisuni. Tolong baringkan aku, atau kasih aku posisi duduk gitu. Posisinya awalnya tiduran. Begitu ditanya tentang hadis Nabi, ajlisuni. Tolong dipegang badanku, saya pengen duduk, begitu maksudnya. Fayaquluna lahu, kemudian istri dan anak-anaknya berkata kepada Sa'id bin Musayyab, anta marid ya abu ya anta marid, engkau lagi sakit berat. Apa yang beliau sampaikan kepada istri dan anak-anaknya? Ajlisuni kaifa us'alu an kalamil habib wa ana muttaji'. Tolong bangunin saya. Bagaimana mungkin saya ditanya tentang kalamul habib, saya ditanya tentang hadis Rasul, sementara saya menjawabnya dalam posisi tiduran. Di mana adab saya dengan Rasul? Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Bagaimana mungkin saya mengucapkan satu hadis yang itu memang bersumber dari Rasulullah, posisi saya dalam keadaan tidur? Di mana adab saya dengan Nabi? Terlebih ketika disebut nama Nabi, yang dengar tidak membaca sholawat. Sebakhil-bakhilnya manusia ketika disebut nama Nabi, yang dengar tidak membaca sholawat. Sallu ala Nabi. Sampai sebegitunya Sa'id bin Musayyab. La budda an ajlisa tawqiran lahu sallallahu alaihi wasallam. Saya harus duduk sebagai bentuk adab saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kisah menarik. Ini datangnya dari Malik bin Anas. Malik bin Anas ini yang ngarang kitab Al-Muwatta itu loh, Pak. Kitab kumpulan hadis-hadis Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik itu kitab Muwatta di usia
9 tahun. Ya, 9 tahun hafal Al-Muwatta. Talaki langsung dengan Imam Malik. Nah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Apa yang terjadi dengan Imam Malik? Nah, di sini disebutkan, Pak. Al-Imam Malik yaqra'u fi kitabihil Muwatta mutanawilan bi syarhi ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam fayaldaghuhu al-aqrab 13 marratan. Pada saat Imam Malik sedang membaca kitab Al-Muwatta kayak begini nih, haddatsana an fulan, haddatsana an fulan, akhbarana an fulan, haddatsana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba wajahnya Imam Malik berubah kemerah-merahan, pucat. Ternyata apa yang terjadi? Yaldaghuhu al-aqrab 13 marrah. Diantuk, tau nggak diantuk? Digigit sama kalajengking sebanyak 13 kali. Kalajengking gurun pasir. Di saat beliau lagi baca hadis itu digigit sama kalajengking 13 kali. Fala yaqta'ul hadis, beliau nggak memutus hadis. Nggak memutus hadis. Fayaqulu lahun nas, murid-muridnya bertanya kepada beliau, ra'aina wajhaka qad taghayyara aktsar min marrah. Wahai guru, aku melihat wajahmu itu berubah lebih dari sekali. Qala ladagatni aqrab wa ana aqra'ul hadis. Pada saat saya sedang membaca hadis, itu tiba-tiba ada kalajengking gurun pasir yang ngantuk kaki saya sebanyak 13 kali. Terus murid-muridnya bilang, falima lam taqta'il hadis, kenapa engkau tidak putus dulu bacaan hadisnya, kau singkirkan itu kalajengking untuk menyelamatkan dirimu. Oh, Imam Malik marah, Pak. Imam Malik marah. Apa kata beliau? Ajaban lakum. Aku heran kepada kalian. Di mana pikiran kalian? Kata Imam Malik. Aqta'ul hadis min ajli nafsi. Aqta'u hadits al-habib li ajli nafsi. Saya putus bacaan hadis Rasul semata-mata untuk menyelamatkan diriku. Tidak. Tidak. Saya putus bacaan hadis saya. Kemudian saya singkirkan kalajengking semata-mata untuk menyelamatkan diriku. Sekali-kali tidak. Di mana adabku dengan Rasul? Sebegitu ta'zimnya para sahabat tabi'in kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika kita memperingati maulid, dibilang bid'ah. Dari mana sisi bid'ahnya, Bapak? Kalau kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, dibilang gak ada dasarnya. Dari mana mengatakan tidak ada dasarnya, saudara? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa peringatan maulid Nabi itu bid'ah. Ayo kita kaji bareng-bareng. Kalau Bapak mampu menyebutkan siapa kira-kira ulama yang membid'ahkan maulid, cari, Pak. Gak ada satupun. Buah sahabat kalau ngelihat Nabi Muhammad keluar keringat, buru-buru ambil bahan dielap keringatnya Nabi Muhammad. Mereka lari untuk ngelapin keringatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang sahabat, Bapak, yang tengah malam ini gelisah, Pak. Apa yang membuat ia gelisah? Pada saat sudah merem begini nih, terbayang wajahnya Rasul sedang senyum. Ya Allah, kok gak bisa tidur ini? Wah, akhirnya nekat ke rumah Rasulullah jam 12 malam, Pak. Dia ketuk pintunya Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Nabi Muhammad baru saja mau tidur, Pak. Sepertinya ada tamu. Dibuka sama Nabi Muhammad pintunya. Ma bika ya sahabi, ada apa dengan engkau wahai sahabatku? Nangis ini sahabat ya Habibi, nangis. Apa kata sahabat tersebut? Uhibbuka ya Rasul. Uhibbuk, nangis. Saya cinta banget sama engkau ya Rasul.
aktsar min ahli wa mali wa waladi hatta min nafsi. Kecintaan saya kepadamu melebihi kecintaan saya kepada istri saya, kepada anak saya, kepada harta saya. Bahkan kecintaan saya kepadamu melebihi kecintaan diri saya terhadap diri saya sendiri. Rasul mendengarkan sahabat curhat kayak begitu, meneteskan air mata. Subhanallah. Terus apa gerangan yang melatar belakangi kamu tengah malam kayak gini ke rumah? Saya takut ya Rasul, takut. Apa yang kamu takutkan? Engkau manusia biasa sama dengan aku. Terus engkau pasti akan wafat, aku pun wafat. Famata Arab. Kapan saya bisa memandang wajahmu yang mulia ya Rasul kalau bukan di dunia ini? Nangis, berdua nangis. Kekasih dan yang dikasihi, pecinta dan yang dicintai, menangis. Wa anta fil jannah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Kalau engkau sudah dijamin sama Allah, pasti berada di surga yang paling istimewa bersama para leluhur-leluhurmu, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Wa ana fil rabti idza dakhaltul jannah. Sementara saya nggak ada jaminan masuk surga. Kalaupun saya masuk surga ya Rasul, pasti di surga kelas ekonomi paling bawah. Famata arak. Kapan kemudian saya mampu melihat wajahmu yang mulia? Terdiam Rasulullah. Langsung Allah tidak mau membiarkan kekasihnya di dalam kebimbangan. Jibril disuruh turun ke bumi. Jibril, nanti lihat asbabun nuzul ayat wa may yuti'illah wa rasul. Turun Jibril. Ya Allah, sampaikan wahyu ini kepada Muhammad. Ada seorang sahabatnya yang begitu sangat cinta kepadanya. Dan sampai saat ini itu sahabat tak mampu tidur nyenyak lantaran terbayang wajah baginda Nabi Muhammad. Turun. Allah yuqri'uka salam ya Muhammad. Allah menyampaikan salam untukmu wahai Muhammad. Sampaikan ayat ini kepada sahabatmu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Begitu disampaikan ayat tersebut, tersenyum gembira tuh sahabat, langsung pulang dan bisa tidur. Nah, suatu kecintaannya kepada Rasul. Siapa orang yang cinta kepada Allah dan Rasul? Faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyin, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? An-nabiyyin wasyuhada wassalihin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini tercatat dan termaktub dengan tinta emasnya sebagai umatnya Nabi Muhammad yang betul-betul cinta kepada Nabi kita. Saya kadang suka mikir, Pak. Ya. Saya ngomong cinta sama Nabi. Saya ngomong umatnya Nabi. Kira-kira nanti Nabi ngakuin saya sebagai umat atau tidak? Itu menjadi persoalan. Saya bangga mengaku sebagai umatnya Nabi. Kira-kira nanti Nabi Muhammad mengakui saya sebagai umat atau tidak? Karena masih banyak sekali sunnah-sunnahnya beliau yang belum saya lakukan. Nah, kita dituntut di sini. Bagaimana kalau kita ngaku cinta? Orang kalau ngaku cinta kan dituntut baginya bukti. Manidda'a syai'an tuliba minhul bayyinah. Orang kalau ngaku cinta dituntut baginya bukti. Fa idza lam yahduril bayyinah fa huwa kadzib. Yang tidak mampu menyodorkan bukti dari cintanya, maka ucapannya adalah dusta besar. Lalu apa bukti daripada kecintaan kita kepada Rasulullah? Yang pertama, menurut kitab Rahmatan lil Alamin adalah
ittiba'u sunnati. Faman lam yattabi' sunnatahu qawlan wa sulukan wa amalan wa halan wa zahiran wa batinan wa sirran wa alaniyatan fa huwa akbaru kadzdzabin fil alam wa huwa dajjalun minad dajajalah. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi yang pertama harus mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ucapan, perbuatan, sikap, tingkah laku. Ya. Zahiran wa batinan. Kalau hanya sekedar cinta tapi nggak ngikutin Nabi, kata Syekh Aid Al-Qarni, kadzab, pendusta besar. Nah sekarang yang menjadi persoalan, sunnah itu apa Pak? Sunnah itu apa? Kalau kita mengacu kepada kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yang disebut dengan sunnah itu adalah segala perilaku baik. Tidak hanya seorang Rasul, perilaku baik sahabat, perilaku baik tabi'in, perilaku baik tabi'in, perilaku baik para leluhur kita itu sunnah. Suluk. Nah, karena kan ada hadis yang menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit ia dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Berpegang teguhlah engkau kepada sunnahnya Rasul, sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah tabi'in, sunnah tabi'in tabi'in, sunnah tabi'in tabi'in tabi'in, sunnah tabi'in 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 tabi'in, sunnah daripada para guru-guru kita, sunnah daripada leluhur kita, sunnah daripada kiai kita, sunnah dari para ustadz-ustadz kita. Nah, ini penting kiranya itu untuk kita sampaikan. Yang namanya ilmu harus dengan sanad. Ad-dinu minal isnad, laudal isnad laqala man syaa ma syaa. Saya belajar kitab ini dari siapa? Dari guru saya, namanya Ki Ahmad Nasrul Abdul Rahim. Ki Ahmad Nasrul Abdul Rahim belajar ini dari siapa? Dari gurunya Bayi Wahab Hasbullah. Bayi Wahab Hasbullah dapat dari mana? Dari ayahnya namanya Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah dari mana? Dari gurunya Bayi Abdul Salam. Abdul Salam dari mana? Dari gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Terus sampai ke atas, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah. Ini namanya sanad keilmuan. Orang kalau belajar tanpa sanad, akhirnya ilmunya jadi sekedar asumsi. Menurut dia. Ini pentingnya kita ngaji, Pak. Kalau zaman dulu kita ngaji, talaki, di mana ada guru kita paranin. Pak Kiai, saya mau baca kitab. Begitu hatam kitab, Pak Kiai tolong ijazahkan kitab ini kepada kami. Kalau sekarang nggak perlu Pak, tinggal kita datang ke Kiai YouTube, ya. Akhirnya pengetahuan kita pengetahuan dari Pak YouTube. Kalau di YouTube kira-kira kita bisa bertanya nggak Pak? Bisa bertanya nggak? Pak Kiai, saya mau bertanya, ada hal yang saya nggak paham, bisa. Yang namanya ilmu harus bitalaqi. Ini yang dilakukan, maaf saya sering kali sampaikan ini, oleh Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi siapa? Siapa? Pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Datang ke Syekh ini, datang ke Syekh ini, datang ke Syekh ini, datang ke Syekh ini, datang ke Syekh ini. Kalau sekarang ini kita baru jadi khatib aja, kadang udah merasa ulama besar. Kita baru jadi khatib aja udah merasa ulama besar. Kita baru ceramah sekali di satu tempat aja udah merasa kiai besar. Sehingga menghalangi kita untuk datang ke kiai-kiai yang lain. Talaki ngaji kitab. Masa saya ngaji sama dia? Saya kan udah khutbah di mana-mana. Nah, kesombongan ini yang akhirnya
Ya. Menjadikan kita sakratul jahli, puas dengan kebodohan diri. Nah, sunnah itu terbagi menjadi 3, Pak. Ittiba'u sunnah. Yang pertama, sunnah jibiliyah. Yang kedua, sunnah adiyah. Yang ketiga, sunnah tasyri'iyah. Nanti coba dicek lagi ya. Mahasiswa dicek lagi. Sunnah jibiliyah itu apa? Saya lebih cenderung dengan bahasa jibiliyah. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan sunnah jabaliyah. Jabaliyah. Jibiliyah itu karakter. Syakhsiyah. Kebiasaan bawaan lahir itu. Kebiasaan bawaan lahir. Nabi kebiasaannya bawaan lahir. Kalau makan itu, Pak, langsung pakai tangan. Tanpa menggunakan alat bantu. Nabi bawaan lahir sukanya minum yang manis-manis, Pak. Madu, makan korma. Nah, kalau kita mampu mengikuti hal itu dan niat mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi jangan kemudian ketika kita mengikuti sunnah Nabi yang bersifat jibiliyah, kita anggap orang yang makan pakai sendok itu jauh dari sunnah, Pak. Jangan dianggap kemudian orang yang makannya ya pakai sendok dibilang jauh dari sunnah. Karena kebiasaan seseorang satu dengan yang lain kan beda-beda. Contoh, kita kan di Indonesia, Pak, kebanyakan kalau makan ada sayur mayurnya ya, Pak ya. Kalau di Arab itu jarang makan itu ada sayur, paling marak dicampur dengan mafrum. Kebanyakan di sana ya makannya langsung pakai tangan. Di kita di Indonesia, Pak, makanan itu yang berkuah lebih banyak daripada yang tidak berkuah. Kita mau paksakan ikut sunnah jibiliyah, makan bakso langsung pakai tangan, Pak. Kira-kira gimana? Makan bubur ayam nggak pakai sendok, pakai tangan. Loh, kok nggak pakai sendok? Ada sendoknya. Saya mau ikut sunnahnya Nabi. Ini namanya sunnah jibiliyah. Yang kalau memang kita bisa lakukan, fadhal, disesuaikan dengan keadaan. Kalau kita nggak bisa lakukan, nggak kemudian kita berdosa. Yang kedua, sunnah adiyah, kearifan lokal. Karena memang di negeri Arab itu tingkat panasnya di atas rata-rata. Kebanyakan orang Arab menggunakan pakaiannya gamis. Orang Arab biasanya pakainya imamah atau rida. Imamah itu yang dilibet-libet di kepala itu loh, imamah. Rida itu yang diselendangin. Ya. Namanya bahannya sama, tapi penggunaannya beda, jadi beda namanya. Kalau yang di kepala namanya imamah, tapi kalau yang kita gini ini bukan imamah, ini selendang. Pakainya gini selendang. Itu kebiasaan orang Arab. Karena memang negeri di sana panas, tandus. Tidak seperti kita tropis di Indonesia. Makanya kebanyakan bangsa Arab di sana makainya gamis. Kalau kita bisa melakukan kayak begitu, bagus. Niat melaksanakan sunnah. Dapat pahala, dapat. Tapi jangan kemudian kita yang sudah pakai gamis menganggap orang yang tidak pakai gamis tidak sunnah. Gitu loh, Pak. Kadang kan begitu penyakit kita. Penyakit orang yang udah mulai sedikit benar, gampang nyalahin orang. Penyakit bagi orang yang udah mulai sedikit benar, gampang banget nyalahin orang. Wah, ini nggak benar, nggak sesuai dengan sunnah ini, jauh dari sunnah ini. Wah, kacau. Orang kalau semakin dalam keilmuannya, Pak, nggak gampang nyalahin orang. Kenapa? Karena yang muncul adalah sifat bijaksananya. Orang baru belajar silat kan pengennya nampilin terus tuh
silatnya, wah ini saya jago banget. Tapi para pesilat sejati tak akan pernah mau menampilkan kemampuan silatnya. Sama orang baru belajar agama nih, pengennya ngomong agama mulu, orang disalah-salahin terus. Tapi lihat orang-orang hebat, orang-orang alim, ucapannya selalu menyejukkan siapa yang mendengarkan. Gitu. Makanya cari kiai-kiai, guru-guru yang ucapannya bisa menyejukkan hati kita, bukan yang ucapannya bikin hati kita berdebar-debar untuk kita bermusuhan sama orang lain gitu loh. Nah, kemudian kita di Indonesia emang negerinya negeri tropis, kita pakai gamis ribet, akhirnya kita pakai sarung, Pak. Kira-kira yang kita pakai sarung ikut sunnah nggak? Ikut sunnah nggak, Pak? Kita pakai sarung kemana-mana. Wah, saya nggak pakai gamis kemana-mana. Saya pakai sarung. Pada saat saya di Libya, Pak, saya jarang pakai sarung. Enaknya pakai gamis. Ke Madinah, ke kota pakai gamis. Ke perpustakaan pakai gamis. Ke matam, ke tempat makan pakai gamis. Karena memang di sana enaknya pakai gamis. Begitu ke Indonesia, kemana pakai gamis? Ribet saya. Yang enak pakai sarung. Lah kita di sana pakai sarung, ditawain sama orang Afrika. Apa kata orang Afrika? Kebiasaan di negeri kami yang pakai sarung itu kaum wanita, bukan orang laki-laki. Oh, itulah kearifan lokal. Maka sesungguhnya saya memahami ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu di situ tidak hanya sekedar kita mengenal antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, tetapi bagaimana kita mampu mengenal budaya yang ada di setiap negeri. Kalau kita udah mengenal budaya itu, akhirnya kita bisa memahami, oh ternyata memang antara satu negeri dengan negeri yang lain budayanya beda-beda. Yang muncul adalah kita saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya itu. Makanya kalau kata bahasa guru saya, orang kalau gampang ngeributin perbedaan, ngopinya kurang jauh, gitu Pak. Ngopinya kurang jauh, dikit-dikit disalahin, begini salah, begitu salah. Aroma kopi kan beda-beda. Kopi Aceh dengan kopi Medan beda, ya Pak? Itu. Ya. Jangan gampang nyalahin orang ya Pak ya. Kalau kita mau ikut ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sunnah tasyri'iyah. Ini yang penting. Saya taruh di paling belakang agar bisa menjadi perhatian kita. Sunnah tasyri'iyah itu ini yang memang menjadi tuntutan bagi kita untuk ikutin. Apa itu? Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Semalam baru saya sampaikan di Beji. Ada seorang Yahudi yang bertetangga, nempel rumahnya sama Nabi. Mau dibeli sama seorang sahabat pengusaha kaya raya dengan harga yang mahal. Dia nggak mau. Apa yang dia bilang? Sembarangan ente mau beli rumah saya. Iya benar saya dapat uang banyak. Tapi belum tentu saya bisa mendapatkan tetangga sebaik Muhammad. Tetangganya Yahudi. Rumahnya mau dibeli sama sahabat pengusaha. Nggak mau. Iya saya dapat uang banyak. Tapi belum tentu nanti saya pindah rumah. Saya akan mendapatkan tetangga sebaik Muhammad. Lu kita rasanya. Kita muslim-muslim masih pada berantem. Nabi Muhammad sudah mampu membangun hubungan sesama manusia tanpa melihat apa agamanya. Kita masih bahas kunut, nggak kunut, zikir berjamaah, nggak zikir berjamaah, dijaharkan, nggak dijaharkan. Ngaku umatnya Nabi. Masih bahas masalah tahlilan, bid'ah apa kagak. Kapan mau majunya umat Nabi yang begini modelnya? Nggak maju-maju. Betapa Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi, Pak. Nilai-nilai akhlakul karimah. Ini yang mestinya harus kita tiru. Saya pernah ceritakan ya, yang pernah dinukil sama siapa? Syah Waliullah Ad-Dahlawi ya.
Ingat gak? Di dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah. Hujjatullahil Balighah. Syekh apa? Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini ulama India. Orang India biasanya nyebut Syah Waliullah Dahlawi. Kalau nggak salah di sini saya waktu itu sampaikan. Nah, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini ulama bijak. Nggak pernah yang namanya nyalahin orang dalam dakwahnya. Benar-benar dakwah dengan hati. Akhirnya nggak ada yang merasa tersinggung. Tiba-tiba datang anak muda Pak, lulusan Timur Tengah. Oh, Pak Solo begini Pak. Halo. Yang lihat di dalam masjid tiba-tiba ada orang tiba sholat. Pada saat mau ruku, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Tidak, sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat, ini anak muda yang lulusan Timur Tengah langsung ambil mikot. Ikhwah fillah, sholat yang kalian lakukan itu dalilnya lemah. Yang sahih, yang kuat menurut Rasul pada saat i'tidal tanpa harus mengangkat tangan. Ikhwah, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Pada saat i'tidal tidak perlu mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Wow, ini di masjid. Kami puluhan tahun melakukan sholat dengan cara seperti itu. Di India ini kan secara fikih mazhabnya Hanafi ya. Ramai, ribut. Terus gimana sholat kami? Tinggalkan itu karena dalilnya sangat lemah. Akhirnya jamaah Masjid Raya Cinere, masjid yang ada di India, mereka berkelompok-kelompok akhirnya Pak. Ada yang ikut anak muda yang baru lulusan Timur Tengah, yang dia mengklaim dirinya sebagai pakar hadis. Ada yang ikut Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dan ulama-ulama yang lainnya. Ribut akhirnya sholat satu masjid tetapi tidak saling tegur sapa. Yang ikut anak muda tadi sebelah sana karena merasa paling sunnah. Yang ikut Syekh Waliullah Ad-Dahlawi sebelah sana. Akhirnya satu sama lain saling curiga. Terdengar di telinganya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, dipanggil anak muda itu. Ini kalau bahasa kita, abah tahu kamu ini alim, lulusan luar negeri, Timur Tengah, S1, S2, S3, hadis sudah menjadi makananmu. Nah, tidakkah kamu berpikir berapa puluh tahun orang-orang tuamu membangun peradaban Islam di sini? Dari yang tadinya mereka nggak kenal sholat, sekarang mereka lagi. Allahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad